Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Nurfaida, NIM 180100133. Saya adalah mahasiswi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Senjai, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini, pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan hakikat, makna, dan fungsi zakat. Teman-teman sekalian, adapun hakikat zakat berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya adalah merupakan hak mustahil dan bukan pemberian atau kebaikan hati dari orang-orang kaya semata. Dengan kata lain, zakat mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak legal bagi golongan miskin, baik itu diminta maupun tidak. Dengan demikian, di dalam zakat tidak ada istilah hutang budi, balas budi, malu ataupun hina. Karena zakat hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula teman-teman sekalian, ya, seseorang yang kaya tidaklah berlebih kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang miskin karena hartanya. Karena yang membedakan setiap manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah derajat ketakwaannya. Secara etimologi, zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkembang, berkah, tumbuh, suci, dan baik. Dengan demikian, zakat berarti membersihkan diri dan hartanya sehingga bertambah pahalanya, hartanya tumbuh dan membawa berkah. Adapun secara syariah, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Teman-teman sekalian, banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal. Artinya, secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan serta kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya, dan membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Dengan ini, zakat memiliki tujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak mampu dengan pihak yang tidak mampu, dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini, zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan umat, terutama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir Yahya, NIM 180101036. Saya akan memaparkan masalah dari kelompok saya, yaitu jenis dan metode pelaksanaan zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. Benda yang dapat dipergunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Sedangkan ukurannya adalah 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Tetapi dapat juga diganti dengan uang yang sama dengan harga beras. Zakat fitrah harus memenuhi rukun-rukun
tertentu, yakni yang pertama niat, yang kedua ada pemberi zakat fitrah, yang ketiga ada penerima zakat fitrah, dan yang keempat ada barang atau makanan pokok yang diizinkan. Yang kedua, zakat mal. Menurut bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memilikinya, menyimpan dan memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut galibnya lazim. Mengeluarkan zakat mal hukumnya wajib bagi yang sudah memenuhi syarat mencangkup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, serta temuan emas dan perak, serta hasil kerja profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya tersendiri. Poin yang ketiga, metode pengumpulan zakat. Metode atau disebut dengan metode fundraising. Metode fundraising yaitu pola bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama metode fundraising langsung dan metode fundraising tidak langsung. Bismillah, saya Umul Hairah, NIM 180101034. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah ketiga dari makalah kelompok kami, yaitu siapakah mustahik zakat itu? Ya, mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8 golongan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Adapun ke-8 golongan itu, yaitu yang pertama fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpama orang fakir itu ialah seumpama orang yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 3.000 rupiah, maka wajib diberikan zakat kepadanya untuk menutupi kebutuhannya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya, akan tetapi tidak mencukupinya. Seperti seumpama orang yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya menghasilkan 7.000 rupiah. Orang ini wajib diberi zakat sekedar menutupi kekurangan dari kebutuhannya. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak, dan mengerjakan pembukuannya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu muslim, akil dan balik, merdeka, adil dan bijaksana, mendengar, melihat, laki-laki, dan mengerti tentang hukum agama. Pekerjaan ini merupakan tugas baginya dan harus diberi imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya, yaitu diberikan kepadanya zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, mu'alaf muslim, yaitu orang yang sudah Islam tapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan diberi zakat. Yang kedua, mu'alaf yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat dan ia terkemuka di kalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam. Yang ketiga, mu'alaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang di sampingnya atau di lingkungannya. Yang keempat, mu'alaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. Adapun mustahik
keenam, gorim, yaitu yang mempunyai hutang. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berada di jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridha Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Yang kedelapan, ibnu as-sabil, yaitu orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Alhamdulillah, demikianlah tadi penjelasan mengenai fikih zakat dari kelompok 5 yang mana memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah hakikat, makna, dan fungsi zakat. Yang kedua, jenis dan metode zakat. Dan yang ketiga adalah para mustahik zakat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.